Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Shalom, selamat pagi untuk semua saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam ketika kami istirahat. Terima kasih karena kami boleh bangun pagi ini, menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan dalam mezbah pagi. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan renungan pagi Yesus nama di atas segala nama. Kiranya firman pagi ini dapat menjadi berkat bagi kami, menolong kami untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik, ampuni kami dari setiap kesalahan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Renungan pagi tanggal 29 Maret 2024 dengan judul Teladan Sempurna. Ayat inti terdapat di dalam kitab Kolose pasal 4, ayatnya yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oleh usaha yang rajin, semua orang dapat memperoleh kuasa untuk membaca dengan lancar dan berbicara dengan nada yang penuh, jelas dan bulat, dan dengan terang mengesankan. Oleh berbuat ini, kita dapat meningkatkan kemantapan kita dengan rapi sebagai pekerja-pekerja Kristus. Setiap umat Allah dipanggil untuk memberitahukan kepada orang lain kekayaan Kristus yang tersembunyi. Oleh sebab itu dia harus berusaha agar dapat berbicara dengan sempurna. Dia harus menyampaikan firman Allah dalam suatu cara yang akan membuatnya dihargai oleh para pendengar. Allah tidak merencanakan agar saluran manusianya akan bersikap aneh. Bukan kehendaknya agar manusia akan mengecilkan atau merendahkan aliran surga yang mengalir melalui dia ke dunia ini. Kita harus memandang kepada Yesus teladan yang sempurna. Kita harus berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, dan di dalam kekuatannya kita harus berusaha melatih setiap bagian tubuh untuk pekerjaan yang sempurna. Hal ini teristimewa benar pada orang yang telah dipanggil melakukan pekerjaan untuk umum. Setiap pendeta dan setiap guru harus mengingat bahwa ia memberikan suatu pekabaran kepada orang yang menyangkut kepentingan abadi. Kebenaran yang diucapkan akan menghakimi mereka pada hari besar penghukuman yang terakhir. Dan dengan beberapa jiwa, cara dari orang yang menyampaikan pekabaran itu menentukan penerimaan atau penolakannya. Jadi hendaklah sabda itu diucapkan sedemikian rupa sehingga ia akan menggugah pengertian dan mengesankan hati orang. Sabda itu harus diucapkan dengan lambat, jelas, dan hikmat, namun dengan keikhlasan yang dituntut oleh kepentingannya. Kebiasaan yang benar dan penggunaan kuasa berbicara harus berhubungan dengan setiap bidang pekerjaan Kristen. Ini masuk sampai ke dalam kehidupan rumah dan di dalam segala pergaulan kita dengan satu sama lain.
Kita harus membiasakan diri ketika untuk berbicara dengan nada yang manis, untuk menggunakan bahasa yang bersih dan benar, dan kata-kata yang ramah dan sopan. Kata-kata yang manis dan ramah adalah ibarat embun serta siraman air yang lembut kepada jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa karunia dicurahkan ke dalam bibirnya agar ia bisa tahu, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dicatat dalam kitab Mazmur 45 ayat 2 dan Yesaya 50 ayat 4 dan buku Nubuat seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 257. Mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana Tuhan menggunakan suara saya untuk menawarkan harapan dan pemulihan kepada orang lain? Sudahkah saya mengabdikan karunia-karunia saya untuk Tuhan? Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui bacaan renungan pagi saat ini. Tuhan, kiranya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, menolong kami untuk lebih hari lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Biarlah kami lakukan segala sesuatu untuk mendatangkan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin.